Shalom saudaraku, kembali lagi bersama CS Media Ministry, menjangkau kita bersama Kristus. Saat ini kita akan mempelajari satu pelajaran yang bukan ikan atau daging, tapi haram. Pernahkah kita mendengar bahwa ada buah juga yang haram? Pernahkah kita berpikir bahwa jika daging babi, daging anjing, dan juga binatang yang sejenisnya bisa dimakan, namun ada syaratnya kalau kita merenungkannya. Dalam kitab Imamat 11, jelas menuliskan mengenai haram dan halal. Namun ternyata selain daging dan juga ikan, ada buah yang juga haram, tidak bisa dimakan. Kita ikuti bersama-sama. Di dalam kitab Kejadian pasal 2, kita buka Alkitab kita, Kejadian pasal 2, ayat 16 dan 17, di situ dikatakan seperti ini. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat, janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau makan, pasti engkau mati. Ini pertanyaan yang bisa terjawab yang kita sudah ikuti bersama. Bahwa ada buah tidak bisa dimakan. Haram, ya. Kemudian tentang binatang yang haram dan halal. Jika daging babi dan daging anjing atau sejenisnya itu masuk kriteria berkuku belah dan memamah biak, kita bisa makan. Tetapi ketika Tuhan bilang, jika itu tidak berkuku belah atau tidak memamah biak, salah satunya tidak ada, maka itu haram, tidak boleh dimakan. Oh, kenapa tidak bisa dimakan? Karena itu perintah Tuhan. Kalau kita membawa pikiran kita kepada haram dan halal, ada yang mengatakan itu untuk kesehatan dan lain sebagainya. Tetapi dalam firman Tuhan menjelaskan itu perintah Tuhan. Kita sedang diuji mengenai ketaatan. Makanya di dalam pasal yang lain di dalam kitab Kejadian pasal 4 mengenai perintah Tuhan untuk mempersembahkan. Tuhan memerintahkan bahwa mempersembahkan di korban atau mezbah korban bakaran adalah hewan, domba, atau yang sudah diperintahkan Tuhan, yang sudah dibuat oleh Habel di dalam Kejadian pasal 4. Di dalam Kejadian 4 ayat 4, Habel mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya, maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Ini mengenai ketaatan atau penurutan. Untuk itu, ditekankan atau diingatkan kembali di dalam kitab Yesaya pasal 66 mengenai haram dan halal. Ini bukan sekedar makanan, sekedar kesehatan, tetapi ketaatan. Yesaya 66 ayat 17 mengatakan begini. Mereka yang menguduskan dan mentahirkan dirinya untuk taman-taman dewa, dengan mengikuti seorang yang ada di tengah-tengahnya, yang memakan daging babi dan binatang-binatang jijik serta tikus, mereka semua akan lenyap sekaligus. Demikianlah firman Tuhan. Oh, di Imamat 11 mengatakan babi hutan. Ini membuktikan di dalam kitab Yesaya pasal 66 tidak ada babi hutan atau babi kota dan lain sebagainya. Hanya disebutkan babi. Itu tidak boleh dimakan. Kenapa? Perintah Tuhan mengenai ketaatan. Maka sebagai kesimpulan bahwa Ibrani 5 ayat 9 mengatakan seperti ini. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Agar kita sempurna, agar kita bisa diselamatkan, marilah kita taat kepada Sang Pemberi Juru Selamat, yaitu Yesus Kristus. Menjangkau kita kepada Kristus. Tuhan memberkati. Shalom.